Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Jabat Jiwa TV. Ya, namanya diganti sekarang, bukan Sarita TV tapi Jabat Jiwa TV. Karena kalau Sarita TV ini kan sudah ada channel satunya lagi ya, Realita TV dengan programnya Sarita, Sarinya Berita. Jadi biar tidak rancu begitu ya. Ini kita khusus channel yang membahas agama ini namanya Jabat Jiwa TV. Kenapa namanya Jabat Jiwa TV? Ini ada ceritanya sebenarnya ya. Karena kan sekarang lagi pandemi. Kita nggak bisa jabat tangan, tapi nggak usah sedih. Kita masih tetap bisa jabat jiwa di Jabat Jiwa TV gitu ya. Dipas-pasin aja. Ya, tetapi kali ini saya akan sedikit membahas ya. Karena sebenarnya saya tidak pernah membahas ini. Cuman saya baca di komen-komen kemarin di tayangan perdana Jabat Jiwa TV itu banyak juga beberapa komen yang menanyakan ya alasan saya menggunakan hijab begitu ya. Jadi karena memang saya baru menggunakan hijab ini ada tahun 2018, jadi baru berapa tahun saja ya. Jadi di sini saya ingin sekedar berbagi begitu ya, sharing lah ceritanya. Karena memang ini bisa dikatakan sebagai perjalanan spiritual begitu ya, atau perjalanan rohani. Karena jujur saja dulu saya tidak terlalu religius begitu ya. Meskipun sekarang juga tidak terlalu religius, tapi dulu saya benar-benar Islam itu karena orang tua saya Islam, itu saja sih. Tetapi perjalanan waktu tentunya ini berubah. Terutama sampai saya usia 28 tahun. Karena ada peristiwa penting saat itu ya. Pada tahun 2003 saya harus menghadapi perceraian dalam pernikahan pertama saya. Dan itu tentu saja sangat sulit ya. Dan perceraian itu tidak mudah terutama karena masalah anak ya. Dan gara-gara perceraian itu saya harus kehilangan anak saya, waktu itu satu-satunya ya, dan masih usianya 11 bulan saya harus berpisah dengan anak saya. Tentunya saya sangat terpukul dan sangat tidak mudah begitu ya. Saya ingat waktu itu perceraian saya tahun 2003 itu berbarengan dengan Reza Artamevia ya, yang juga kehilangan anak, yang juga harus berpisah dengan anaknya. Jadi saya lihat bahwa jika kita tengah terpukul atau tengah menghadapi masalah, pasti kita cenderung untuk mencari pertolongan ke berbagai sumber ya. Sempat tergoda juga ya saya untuk mendatangi orang pintar begitu ya, untuk menanyakan bagaimana apakah anak saya ini bisa kembali. Tentu saja saya ingin tahu sekali bagaimana nasib kita, apakah anak saya ini akan kembali ke saya begitu, yang terpisah saat itu karena diambil lah ya oleh mantan suami saya waktu itu. Dan tapi untungnya saya kembali tersadar gitu bahwa sebenarnya saya juga bisa minta bantuan kepada orang, bukan ke orang pintar tapi kepada sesuatu yang lebih pintar dari orang pintar itu tentunya ya. Dan itu yang menyadarkan saya sehingga saya kemudian lebih dekat dengan agama begitu ya, karena pelarian saya ke situ. Saya ingat waktu itu buku yang lagi ngetren sekali saat itu, La Tahzan, jangan bersedih begitu. Itu lagi ngehit saat itu. Jadi ya itu hiburan saya sebenarnya. Jadi saya nggak curhat ke teman atau ke siapa-siapa karena saya tahu mereka tidak ada yang bisa membantu, tidak ada yang bisa mengembalikan anak saya. Dan tidak ada yang bisa merubah keadaan ini tentunya selain yang maha kuasa saat itu. Jadi ya cuma itu yang lakukan sehingga berubahlah orientasi kehidupan saya dari dulu yang lebih duniawi begitu ya, menjadi ya saya kira semua terjadi harus ada alasannya begitu ya. Dan saya kira ini pun musibah itu terjadi kepada saya juga for a reason gitu ya, mungkin agar saya menjadi orang yang lebih baik begitu ya. Karena saya kira tanpa ada musibah itu mungkin saya tidak akan ada titik balik untuk introspeksi diri begitu. Dan saat itulah saya waktu itu tahun 2003 saya memang tidak bekerja ya. Waktu menikah itu saya tidak bekerja. Jadi saya begitu bercerai saya mulai mengenakan hijab. Dan waktu itu memang saya kerjanya karena nggak bekerja, anak nggak ada gitu ya, anak satu-satunya nggak ada, jadi kerjanya sholat aja begitu ya. Dan untuk pertama kalinya, meskipun dari dulu saya juga sholat ya, tapi sholatnya itu lebih seperti kayak memenuhi kewajiban ya, biar nggak dosa begitu. Tapi sejak kejadian itu sholatnya beda. Saya benar-benar merindukan sholat, sampai saya kalau menunggu waktu itu sampai ini kapan ya waktunya sholat ya. Jadi sampai merindukan untuk sholat, itu nggak pernah terjadi pada saya sebelumnya, sebelum musibah itu. Sehingga saya mengalami kedekatan, keintiman ya. Setiap malam saya bangun tahajud karena memang saya tidak ada lain yang saya kerjakan waktu itu. Saya berdoa supaya anak saya bisa kembali. Ya, tapi memang
takdir ya, Tuhan menentukan lain ya. Memang anak saya tidak bisa kembali hingga saat ini ya. Jadi tetapi itu jalan ya, jalan hidup begitu. Dan kemudian sampai berlangsung 6 bulan, tentu saja uang tabungan saya habis. Saya tidak bekerja begitu kan. Dan kebetulan saya orang tua sudah meninggal ya, bapak ibu almarhum dan almarhumah. Jadi saya semuanya biaya sendiri, sehingga kalau tidak bekerja agak repot begitu ya. Akhirnya saya putuskan, terpaksa saya bekerja. Dan waktu itu saya bekerja di Metro TV, otomatis saya nggak bisa lah pakai jilbab ya. Waktu itu belum ada presenter pakai jilbab, apalagi ya belum lah, nggak bisa lah. Jadi saya terpaksa buka jilbab waktu itu. Dan akhirnya saya kembali bekerja karena ya saya butuh penghasilan juga begitu ya. Dan setelah saya bekerja semuanya berubah ya, karena waktu itu saya membawakan berita malam, Top 9 News acaranya itu jam 9 malam, selesai jam 10, pulang-pulang bisa sampai jam 11, 12 baru tidur, sehingga saya tidak bisa tahajud lagi, dan sibuk, dan kebiasaan, keintiman, kemesraan setiap malam itu tidak terjadi lagi. Jadi saya sudah lupa, saya sudah sibuk dengan kehidupan duniawi begitu, dan saya kembali seperti dulu lagi ya. Ya hidup, ya saya tetap sholat, tapi sholat sudah yang tanpa makna begitu ya, hanya biar tidak dosa tadi saya katakan. Dan akhirnya saya lupa lagi, dan saya tidak pernah pakai jilbab lagi setelah itu. Dan setelah itu ya sudah kembali lagi semuanya sampai kemudian tahun 2006 itu tiba-tiba saya teringat lagi, saya kepingin naik haji begitu. Dan ya, alhamdulillah ditakdirkan naik haji. Waktu itu Idul Adha-nya itu akhir 2006 Desember. Jadi tahun baru 2007 itu di Mekah saya. Dan setelah pulang haji, saya memutuskan mau pakai jilbab begitu kan. Tapi saya masih kerja di Metro TV. Jadinya saya berangkat pakai jilbab, cuma kalau siaran saja dilepas, setelah siaran pakai jilbab lagi begitu kan ya. Tapi ya kemudian lama-lama godaan-godaan datang begitu ya. Apalagi kemudian saya baca-baca, saya belajar, ada yang mengatakan katanya jilbab itu tidak wajib. Ada beberapa ulama yang berpendapat seperti itu. Semakin menjadi alasan pembenar lah buat saya untuk akhirnya melepas jilbab lagi begitu. Akhirnya sama sekali tidak pakai jilbab ya, selama siaran ataupun setelah siaran begitu ya. Saya lupa lagi karena menurut saya itu tidak wajib, karena di Al-Quran tidak ada kata-kata yang mewajibkan secara tegas seperti itu ya. Saya pelajari ya, biasalah kalau orang ingin mempermudah begitu ya. Terutama di surat An-Nur ayat 31 dan surat Al-Ahzab ayat 59. Dan di situ dikatakan bahwa kepada wanita yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak padanya, dan hendaknya mereka menutup kain kerudung ke dadanya. Dan saya pikir ini kan hendaknya begitu ya, bukan diwajibkan kepadamu, bukan seperti itu gitu pikir saya waktu itu. Dan kemudian di Ahzab 59 juga, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan, istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Saya waktu itu masih mikir, Allah Maha Pengampun dan Penyayang, tahulah maksud saya tidak ada bermaksud apa-apa begitu ya. Jadi kan terus terang saat itu saya belum siap. Saya selalu suka melihat orang pakai jilbab, tapi saya belum siap berkomitmen untuk terus memakai pakaian yang sama selama-lamanya begitu ya, karena saya suka fashion. Jadi akhirnya saya pikir ini nggak wajib begitu. Saya pikir sampai kemudian anak saya, mantan suami saya mengirim anak saya ke Pekalongan, sehingga kalau saya harus ketemu anak saya harus ke Pekalongan waktu itu. Nah inilah kemudian saya setiap seminggu sekali hari Jumat saya ke Pekalongan, itu naik kereta jam 7 pagi, pulang dari Pekalongan jam 9 sampai Jakarta jam 3 pagi. Dan saya sendiri begitu ya. Terus terang saya ketakutan, perempuan sendiri begitu, pulangnya saya kadang-kadang naik taksi, kadang-kadang saya bawa mobil, saya taruh di stasiun begitu. Tapi tetap saja saya ketakutan. Akhirnya saya jadi ingat surat Al-Ahzab ini bahwa menggunakan jilbab itu hanya agar kita bisa dikenali dan tidak diganggu. Saya berharap saya di kereta malam-malam begitu ya, sendiri perempuan. Ya akhirnya setiap saya ke Pekalongan menjenguk anak saya untuk bertemu anak saya waktu itu, saya selalu menggunakan jilbab begitu. Dan memang alhamdulillah, meskipun saya pulang jam 3 pagi gitu ya dari stasiun Gambir,
waktu itu. Ya kok tidak ada gangguan sama sekali, tidak ada orang menghormati, seperti yang, jadi saya benar-benar berbeda sekali jika saya pakai jeans atau baju ketat begitu ya. Jadi saya benar-benar merasakan, akhirnya saya merasa nyaman dan menikmati. Saya lama-lama sudah tidak peduli lagi wajib atau tidak wajib, yang penting ini menurut saya membuat saya merasa nyaman karena saya merasa bebas. Selama ini saya sering menyaksikan orang memakai jilbab itu memang sepertinya lebih nyaman ya, karena kalau tidak pakai itu, waktu itu lagi musim baju yang pendek ini kaosnya ya, jadi kalau duduk itu suka sibuk pokoknya nggak bebas lah. Jadi saya pikir kalau pakai jilbab lebih bebas lah, duduk bisa asal duduk saja begitu ya, nggak harus benar-benar kalau nggak gitu ngangkat kelihatan begitu kan. Jadinya saya pikir lebih nyaman, tapi tetap saya tidak punya keberanian. Karena apa? Karena saya bekerja dan saya belum siap untuk melepaskan pekerjaan saya, karena itu satu-satunya sumber penghasilan saya. Saya di dunia yang di kamera seperti itu, jadi ya tetap saja keinginan itu saya simpan dalam hati, karena meskipun saat itu saya sudah yakin, saya sudah tidak peduli lagi jilbab wajib atau tidak wajib, karena di sini ditulis hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang pasti Allah berkehendak kita menutup aurat atau menggunakan jilbab. Jadi masa kita tidak ingin memenuhi kehendak Allah begitu ya? Kita kadang-kadang kehendak suami atau pasangan aja selalu kita turuti, masa kehendak Allah tidak begitu kan? Jadi saya sudah tidak lagi ke perdebatan itu wajib atau tidak, yang pasti dalam Al-Quran disarankan seperti ini. Jadi sebenarnya di hati saya sudah ingin menggunakan jilbab, hanya saja saya tidak punya keberanian karena saya masih bekerja di televisi begitu ya. Kemudian akhirnya saya pindah ke TV One. Ya sama, saya belum berani menggunakan jilbab begitu ya. Sampai akhirnya saya waktu itu ya saya belum menikah lagi ya. Saya single itu selama 8 tahun. 2003 saya bercerai, 2011 saya baru menikah lagi ya. Dan akhirnya saya menikah lagi setelah keluar dari TV One. Saya menikah, saya bertemu jodoh lah ya. Dan memang anak saya tidak pernah kembali, tapi Allah menggantinya ya, menghibur luka hati saya dengan lahirnya 2 anak lagi ya, laki-laki dan perempuan dalam pernikahan kedua saya. Ya itulah ya, saya rasa Allah memang maha baik ya. Dan mungkin itu saya rasanya kuncinya hanya bersabar. Dan akhirnya saya juga bisa bertemu dengan anak saya yang pertama itu ya. Sekarang sudah berusia 19 tahun ya, sudah dewasa sebenarnya. Ya tapi apa ya, sakit hati saya terpisah karena waktu itu masih bayi, semua digantikan ya. Saya bukan hanya 1, digantinya 2. Saya punya anak 2 dari pernikahan kedua itu. Sampai setelah itu saya memutuskan dalam hati saya kerja di Jak TV waktu itu, karena di Jak TV itu adalah TV lokal. Kalau di TV One saya harus kerja full time, akan sibuk dan nggak ada waktu untuk keluarga. Jadi saya pindah keluar dari TV One, saya ke Jak TV, TV lokal di Jakarta, dengan harapan bisa punya waktu untuk keluarga. Tapi tetap saja saya tidak berani menggunakan jilbab karena ya tetap saya di televisi. Sampai akhirnya ujuk-ujuk begitu ya. Waktu itu Ramadan ya, tiba-tiba saya ditelepon teman teman dulu di Metro ya. Ditawari begitu ya, ditawari oleh orang waktu itu tuh Partai Nasdem ya, waktu itu ditawari, katanya disuruh nyalek begitu ya, caleg. Jadi dalam hati saya, oh mungkin ini kesempatan saya berhenti bekerja di dunia televisi. Jadi saya bisa pakai jilbab, pikir saya kan. Saya mau lah, mungkin ini jalannya gitu ya. Dengan saya tidak di televisi, saya bebas begitu ya. Jadi pakai jilbab. Nah itu tahun 2018, bulan Ramadan, 10 malam terakhir dipas-pasin ya, Lailatul Qadar gitu ya. Saya memutuskan menggunakan jilbab begitu. Ya tahun 2018 itu, karena saya meskipun banyak mengatakan itu jilbab politik ya, karena saya itu berbarengan dengan nyalek begitu ya, karena kebetulan dapil saya itu Pasuruan Probolinggo, di mana itu adalah dapil yang tempatnya pesantren gitu. Kayaknya nggak mungkin deh saya ujuk-ujuk datang ke sana nggak pakai jilbab, karena nggak nyalek pun saya kalau pulang kampung, karena saya asalnya dari situ juga ya, SD, SMP, SMA saya di Pasuruan. Kalau saya pulang ke sana, saya selalu pakai jilbab karena di sana semua orang pakai jilbab. Jadi aneh kalau saya nggak pakai jilbab. Tapi akhirnya kebetulan suami kurang mendukung ya, karena dia juga belum siap sepertinya ya. Dia katakan ya udah kau pakai jilbab kalau ke Pasuruan aja, kalau di Jakarta dia lepas katanya. Saya bilang oke. Akhirnya saya pakai jilbab, tapi dalam hati saya nggak akan mau lepas. Lama-lama nanti kan pelan-pelan suami saya kasih pengertian ya. Alhamdulillah suami mengerti ya. Dan meskipun saya kalah ya di pileg itu, saya tidak lolos, tapi
saya ambil hikmahnya, setidaknya gara-gara nyalek itu saya jadi pakai jilbab. Ya, saya mensyukuri keputusan saya menggunakan jilbab ini, meskipun saat ini saya tidak bisa lagi kembali ke menjadi presenter televisi, tapi saya pikir sudah waktunya ya. Dan apalagi saat ini sudah ada YouTube channel, jadi saya masih bisa tetap siaran, tetap masih bisa menyalurkan hobi saya ngomong begitu. Saya hobi banget ngomong ya, ngoceh-ngoceh kayak gini. Jadi masih sempat tersalurkan untuk bertukar pikiran, diskusi dengan berbagai narasumber melalui YouTube channel, meskipun sudah tidak di televisi lagi. Ya, ini luar biasa menurut saya. Dan ya memang sih saya nggak terlalu syari-syari banget jilbabannya ya. Apalagi kalau saya ke berenang atau nge-gym, itu memang hobi saya ya. Atau ke pantai. Saya dulu sebelum pakai jilbab saya selalu melihat orang-orang yang berenang atau ke pantai dengan jilbab baju berlapis-lapis, itu saya suka heran begitu, kok apa nggak panas begitu ya. Dan itulah yang menghalangi sebenarnya, membuat saya ragu-ragu menggunakan jilbab. Nanti saya kalau pakai jilbab gimana saya mau ke gym, gimana saya mau berenang, gimana saya suka jalan-jalan hiking lah, apa olahraga seperti itu, saya suka sekali. Apakah nanti ini jadi repot begitu ya? Tapi setelah saya jalani, alhamdulillah ternyata tidak repot sama sekali. Meskipun pakai jilbab, sekarang saya masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti itu. Kalau berenang saya menggunakan buff ya, yang saya gunakan ikat kepala ya, meskipun nggak terlalu syar'i ya, saya pakai pullover ya, tapi saya tahu lah, saya yakin Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, tahu bahwa saya tidak ada bermaksud apa-apa. Jadi saya tetap bisa melakukan aktivitas itu dengan kostum yang disesuaikan tentunya ya. Jika di hal-hal yang memang tidak memungkinkan memakai jilbab full, ya saya pakai seperti buff itu saja dan tangan panjang itu saja. Tapi saya rasa itu tidak mempengaruhi atau menjadi niatan saya untuk melanggar aturan-aturan Allah begitu ya, karena ya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, itu yang ada di benak saya. Dan saya kira itu saja yang saya bisa bagi ya tentang perjalanan spiritual saya begitu ya. Barangkali ada sobat jiwa yang ingin berbagi juga bagaimana kisah-kisah spiritualnya atau perjalanannya untuk lebih dekat dengan agama begitu ya, bisa share di komen ya. Saya suka sekali membaca komen. Dan jangan lupa dukung terus channel Jabat Jiwa ini ya, agar kita terus bisa berjabat jiwa. Akhirnya saya Rahma Sarita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.